Mungkin pernah dengar soal mobil dengan mesin di tengah atau biasa disebut mid-engine. Ya, buat para penggemar otomotif, istilah ini sudah seperti angin segar di pagi hari. Tapi, bagi sebagian besar orang, istilah ini mungkin terdengar agak asing. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mid-engine? Dan kenapa beberapa mobil mewah dan supercar memilih tata letak ini? Seperti namanya, mid-engine, berarti posisi mesin berada di tengah-tengah kendaraan, tepatnya di antara as roda depan dan belakang. Berbeda dengan mobil biasa yang mesinnya diletakkan di depan atau belakang, mobil mid-engine memposisikan jantung pacu ini di antara dua sumbu roda, biasanya tepat di belakang kursi pengemudi. Bayangkan, seperti seorang pesulap yang menempatkan keseimbangan di titik tepat antara kedua tangannya saat bermain dengan tongkat. Itulah gambaran bagaimana mid-engine bekerja. Mesin berada di posisi yang pas untuk menjaga keseimbangan sempurna antara roda depan dan belakang. Jika mobil biasa diciptakan untuk kenyamanan sehari-hari, supercar diciptakan untuk performa. Jadi, kenapa banyak supercar seperti Ferrari atau Lamborghini memilih mid-engine? Jawabannya simple, handling. Dengan mesin di tengah, distribusi berat mobil jadi lebih seimbang. Bayangkan kamu sedang bermain jungkat-jungkit. Kalau kamu duduk terlalu ke depan atau ke belakang, keseimbangannya jadi kacau, bukan? Begitu pula dengan mobil. Mid-engine memungkinkan distribusi berat yang merata, sehingga mobil lebih responsif saat belok tajam, memberikan pengemudi sensasi layaknya menari di atas aspal. Kelebihan mobil mid-engine yang pertama adalah pusat gravitasi yang rendah. Karena mesinnya berada di tengah dan dekat dengan tanah, mobil mid-engine memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah. Ini bikin mobil menjadi lebih stabil, terutama saat menikung di kecepatan tinggi. Kelebihan yang kedua adalah distribusi berat yang optimal. Saat mesin ditempatkan di tengah, beban antara roda depan dan belakang menjadi lebih merata. Ini berarti roda depan dan belakang bekerja lebih seimbang, terutama saat akselerasi atau pengereman mendadak. Kelebihan yang ketiga adalah handling yang lebih baik. Mobil dengan konfigurasi mid-engine biasanya dikenal dengan handlingnya yang tajam. Rasanya seperti mobil mengikuti gerakan kemudi dengan sangat presisi. Ini memberikan kepercayaan diri lebih bagi pengemudi saat melaju di tikungan tajam. Tapi, tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk mobil mid-engine. Ada beberapa kelemahan yang membuat tata letak ini tidak cocok untuk mobil sehari-hari. Kelemahan yang pertama adalah ruang bagasi yang terbatas. Dengan mesin berada di tengah, ruang untuk bagasi depan atau belakang menjadi sangat terbatas. Kadang, supercar mid-engine hanya bisa menampung tas kecil. Jadi, kalau mau jalan-jalan jauh, siap-siap minim barang. Kelemahan yang kedua adalah susah dalam perawatan. Karena mesinnya tersembunyi di dalam bodi mobil, memperbaiki atau melakukan perawatan pada mesin bisa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan mobil konvensional. Kelemahan yang ketiga adalah harga yang mahal. Teknologi dan desain yang digunakan untuk membuat mobil mid-engine cenderung lebih mahal. Tak heran kalau mobil dengan konfigurasi ini seringkali masuk kategori supercar atau hypercar. Ada beberapa nama besar yang langsung terlintas ketika kita bicara soal mobil mid-engine. Salah satunya adalah Ferrari 488 yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan keindahan desain. Atau ada juga Lamborghini Huracan yang dengan gemilang membawa warisan Lamborghini dalam hal performa tinggi. Tapi, bukan hanya supercar Eropa yang memanfaatkan tata letak ini. Chevrolet Corvette C8 misalnya mengadopsi konfigurasi mid-engine untuk pertama kalinya dalam sejarah Corvette. Langkah ini membuat Corvette naik kelas menjadi mobil dengan performa yang lebih kompetitif di panggung internasional. Mid-engine bukan sekedar soal gaya atau tren, tapi tentang bagaimana performa mobil bisa dimaksimalkan. Dengan posisi mesin di tengah, mobil memiliki keseimbangan yang lebih baik, handling yang tajam, dan performa yang lebih mumpuni. Tapi, di balik semua kelebihannya,
mid-engine tetap punya kekurangan yang membuatnya tidak selalu cocok untuk mobil sehari-hari. Tata letak ini adalah pilihan bagi mereka yang mengejar performa terbaik dan sensasi mengemudi yang berbeda. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat supercar melesat di jalanan, kamu mungkin tahu rahasia kecil di balik kehebatan mereka. Mesin yang berada di tengah, menjaga segalanya tetap seimbang. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Ijat pamit undur diri. See you in the next episode.